Frater. Baik, selamat malam saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Frater cintai. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti pendalaman iman virtual yang diadakan oleh Sekolah Santo Yakobus. Di sini saya, Frater Andrian, akan memandu saudara-saudari sekalian untuk mengarungi iman kita, Kristianitas, mengenai bagaimana seharusnya kita memperlakukan binatang yang akan dibawakan oleh Romo Andang Binawan dari Serikat Yesus. Nah, dalam memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional ini, Sekolah Santo Yakobus mengadakan pendalaman iman virtual yang telah diadakan sampai ketiga kali. Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama kita sudah membahas mengenai masturbasi, apakah itu berdosa atau tidak. Lalu kita dipanggil untuk menjadi hidup kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai sukacita Injil, bagaimana kita menjadi seorang pewarta yang baik di tengah zaman sekarang. Nah, hari ini kita akan mendalami tentang sikap dan tingkah laku atau perlakuan pada binatang dari sudut pandang ajaran Kristiani. Pasti saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang ada di rumah sudah sangat penasaran sekali. Maka sebelum kita mulai, kita mohonkan rahmat pada Tuhan supaya senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam pendalaman iman virtual pada malam hari ini. Mari kita hening sejenak dan menyiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar untuk mengolah dan mendalami iman kami mengenai kecintaan dan cara kami memperlakukan pada binatang. Semoga dapat menginspirasi dan menumbuhkan kedalaman hidup rohani kami. Bukan hanya untuk kesegaran pikiran atau pengetahuan, tetapi juga dapat mengasah hati nurani kita untuk semakin beriman kepada Kristus sendiri. Kiranya kami juga dapat bertransformasi untuk menjadi pribadi yang lebih mendalam dan lebih baik lagi. Berkatilah Romo Andang yang akan mendampingi dan menuntun kami. Semoga beliau dapat menyampaikan pendalamannya dengan baik dan memberikan inspirasi bagi iman Kristiani dalam hidup sehari-hari. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekali lagi selamat malam saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang Frater cintai. Nah, hati budi kita sudah dihantar melalui doa dan pengantar yang sudah Frater berikan. Semoga saudara-saudari sekalian bisa sungguh memusatkan pikiran dan mengarahkan hati untuk mengikuti kegiatan pendalaman iman pada malam hari ini. Nah, sebagai pengantar, Frater akan bacakan dahulu kutipan teks kitab suci sebelum kita akan masuk ke dalam penjelasan dan ajaran yang akan disampaikan oleh Romo Andang. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 14 sampai dengan 20.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sebagai pengantar sedikit sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang akan disampaikan Romo Andang, tema kita adalah bagaimana seharusnya kita memperlakukan binatang. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa binatang itu boleh digunakan sesuai kebutuhan manusia. Tapi yang lain juga berpendapat bahwa binatang harus diperlakukan sama seperti manusia. Nah, kira-kira sintesis macam apa, pandangan Kristiani macam apa yang bisa mengkaitkan antara kedua pendapat ini, pandangan ini. Binatang adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah sendiri. Apakah binatang boleh kita konsumsi? Apakah jika kita konsumsi itu berdosa? Nah, sebaliknya, apakah kita tidak berdosa untuk membunuh binatang kalau untuk dikonsumsi? Nah, kira-kira apa bedanya dari kedua hal tersebut? Maka saudari-saudari sekalian, kita akan mendengarkan penjelasan dan juga ajaran-ajaran iman yang akan disampaikan oleh Romo Andang pada malam hari ini. Begitu, waktu dan tempat akan saya berikan kepada Romo Andang. Dipersilakan. Baik, terima kasih Frater. Selamat malam teman-teman, adik-adik semuanya yang ada di depan komputer. Saya tidak bilang ada di mana, tapi saya yakin Anda mau coba tahu apa yang di dalam ajaran kita terkait dengan binatang. Tadi nama saya sudah disebut. Saya sekarang ini bekerja menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara dan tinggal di Gereja Santa Teresia di Menteng, Jakarta, atau di belakang Sarinah. Nah, memang panitia ketika rekan-rekan dari Sekolah Santo Yakobus ketika minta saya, ya tentunya ada yang ingat bahwa saya beberapa kali memberkati binatang-binatang. Lalu ada yang kemudian tanya, emangnya binatang boleh dibaptis ya? Loh, itu tidak dibaptis, tapi diberkati, gitu kan? Tentunya bukan supaya binatangnya lebih suci saja, tetapi bagaimana kita pada dasarnya mau menghargai binatang-binatang itu. Maka kita akan mencoba melihat apa yang ada di dalam kitab suci lebih dahulu. Karena sebenarnya kalau kita baca baik-baik Injil, maka sebenarnya memang tidak ada sesuatu yang sangat jelas bahwa kita entah dilarang, entah boleh untuk makan binatang, bukan, kecuali yang ada di dalam kisah Santo Petrus ketika melihat begitu banyak binatang dan ternyata boleh dimakan. Lalu tidak ada yang haram bagi kita. Meskipun saya kadang-kadang berseloroh kalau ada yang masih ingat selorohan saya bahwa
babi itu haram hanya yang betina. Mengapa? Ada yang tahu? Karena haram itu mengandung babi. Jadi kalau jantan kan tidak haram karena tidak bisa mengandung, gitu kan? Ya ini hanya seloroh saja sebagai cara orang berpikir Katolik yang pada dasarnya kan bukan yang masuk yang haram, tetapi yang keluar karena keluar dari hati kita yang mungkin dalam arti tertentu egosentris. Nah, disinilah saya ingin mengajak mendalami itu di dalam kerangka apa yang dikehendaki Tuhan terkait dengan seluruh alam raya ini dan juga binatang. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah ada yang pernah mendengar bahwa ada yang namanya Hari Binatang Internasional? Animal Day. Ada yang ingat tanggal berapa? Nah, ada tahu? Nah, nanti di akhir akan saya tunjukkan mengapa dan bagaimana itu terjadi. Tapi sebelum itu, saya ingin supaya juga lebih gampang, saya ingin mengajak melihat slide-slide ini. Nanti kita akan coba dalami dalam kaitan bagaimana kita mau membaca dan memahami kehendak Tuhan. Tentunya di sini yang pertama-tama diingat adalah kitab Kejadian, ketika semua termasuk binatang-binatang diciptakan baik adanya, ya kan? Baik adanya. Tapi ketika tadi saya mengusulkan sebuah bacaan yang sedikit berbeda dengan apa yang sempat dipikirkan oleh panitia, maka saya memang mengambil bacaan yang menjadi favorit saya, yaitu dari Injil Markus bab 16 ayat 14 sampai 20. Mengapa? Di sini ada sebuah ayat yang bagi saya menarik, yaitu di ayat 15 yang saya cetak sedikit lebih besar, saya pisahkan dan saya cetak miring atau italic. Kita baca saja. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Coba perhatikan teman-teman, apa bedanya dengan yang dikatakan oleh Santo Matius di dalam Injilnya dalam peristiwa yang kurang lebih sama. Ini kata di dalam Injil Santo Matius. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ada sebuah perbedaan kecil sekali tetapi bagi saya bermakna. Yaitu ketika Santo Matius di sini mengatakan, jadikanlah semua bangsa. Sementara di dalam Injil Markus dikatakan, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, dua hal yang berbeda bukan? Bagi kita yang dulu biasa berpikir bahwa yang menerima Injil itu hanya manusia, karena Injil hanya dipahami sebagai teks atau buku, maka ya hanya manusia. Lalu wartakanlah Injil kepada segala makhluk agak terlewat. Nah, dalam perkembangannya kan gereja mulai melihat bahwa yang namanya Injil itu harus kembali kepada akar katanya, yaitu kabar gembira. Jadi bukan hanya teks, tetapi seluruh kabar gembira ketika Allah menyapa kita. Nah, maka menjadi relevan ketika di dalam catatan Santo Markus dikatakan bahwa Yesus mengajak kita mewartakan Injil kepada segala makhluk. Nah, dengan kata lain, sudah kelihatan nih kuncinya, bagaimana kita harus bersikap kepada seluruh ciptaan, manusia, binatang, tanaman, bahkan juga yang bisa dikatakan lingkungan abiotik atau tanda petik benda-benda yang kita kategorikan benda mati, batu, air, tanah, dan segala macam. Apa yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa segala makhluk pun berharga di mata Tuhan. Berharga sehingga mereka pun pantas mendapatkan warta gembira yang namanya Injil. Disinilah kita akan melihat di dalam
jejak-jejak di dalam kitab suci kita, bagaimana pandangan seluruh jemaat kita sebagai orang Kristiani maupun juga dulu Yahudi memandang binatang-binatang. Tentunya kita ingat dong bagaimana seperti tadi sudah di dalam slide pertama Tuhan menciptakan binatang-binatang. Ada yang ingat hari keberapa? Nah, jangan hari ke-8 atau hari ke-7 ya, pasti enggak. Jadi kita tahu bagaimana sebelum manusia diciptakan, binatang-binatang diciptakan. Nah, ada kata kunci, baik adanya. Jadi semuanya ini baik. Baik untuk siapa? Bukan hanya untuk manusia, baik untuk seluruh kehidupan. Yang di dalam sebuah penelitian atau istilah biologis dinamakan ekosistem, di mana semuanya saling terkait dan bukan hanya terkait, saling tergantung. Di dalam kisah penciptaan kita tahu bagaimana Tuhan kita imani menciptakan semuanya baik adanya dan manusia sungguh amat baik. Ada perbedaan gradasi, tetapi tidak berarti bahwa manusia yang dulu ditafsirkan menguasai itu berarti boleh mengeksploitasi, tapi ketika banyak sekali kerusakan yang terjadi, termasuk kepunahan beberapa binatang, mulailah direfleksikan bagaimana yang namanya kesalahan itu pernah terjadi dengan tafsiran yang tadi. Maka kemudian di dalam Injil, di dalam kitab Kejadian maksud saya, yang dikatakan menguasai itu sekarang ditafsirkan sebagai memelihara. Memelihara semuanya, sebenarnya memelihara itu agak sedikit berbeda dengan maksud katanya, yang berarti sebenarnya stewardship. Steward itu menjaga, memelihara, dan segala macam. Nah, itulah yang kemudian kita tahu bagaimana kita mau bersikap terhadap segala ciptaan yang baik adanya dengan menjaga dan memeliharanya. Tapi bukan hanya itu saja yang kemudian kita jadikan dasar. Kita lihat misalnya Mazmur 148. Kalau Anda baca baik-baik, yang diajak memuji itu adalah langit dan bumi. Binatang-binatang, tanaman, air, segala macam, dia tak diajak memuji Tuhan. Penulis Mazmur 148 ini meyakini bahwa semua makhluk ciptaan memang adalah sungguh-sungguh baik dan bisa memuji Tuhan dengan caranya masing-masing. Maka ada kesatuan antara manusia dengan langit, dengan bumi, dengan air, dengan tanah, tentunya juga dengan binatang. Ada kaitan, ada keterkaitan. Bahwa manusia itu dalam arti tertentu mempunyai derajat yang lebih tinggi, tidak berarti bahwa bisa hidup tanpa mereka. Manusia diciptakan hari ke-6 itu berarti bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa yang lain-lain. Maka disitulah seperti tadi saya katakan, semuanya terkait, semuanya saling tergantung. Kitab Mazmur 148 yang saya kutip menggarisbawahi. Nah, sekarang mari kita lihat. Ternyata pula, di dalam refleksi, kalau saya loncat ke Santo Paulus, ada sesuatu kalimat atau teks yang menggarisbawahi betapa seluruh makhluk itu mempunyai martabatnya masing-masing. Lihatlah, di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose bukan Kolese, berbeda ya, Kolose, bab 1 ayat 15-20, kita baca saja di dalam hati masing-masing begini. Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Ia itu berarti Yesus. Adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apa yang mau dikatakan adalah bahwa yang kita imani sebagai putra Allah yang kemudian menjelma menjadi Yesus itulah ada kepenuhan ciptaan. Dialah yang sulung dari seluruh ciptaan. Bahkan yang sulung itu berarti sudah ada sebelumnya. Dan nanti akan dipersatukan juga dengan kebangkitannya. Maka coba perhatikan yang ditulis di sini adalah segala sesuatu yang diciptakan. Bukan hanya manusia loh. Santo Paulus merefleksikan betapa ciptaan Allah itu semua baik. Dan semua mempunyai martabat, semua mempunyai nilai. Sehingga di dalam suratnya yang lain, Santo Paulus secara implisit mengatakan bahwa semuanya juga nanti akan dijadikan satu di dalam kebangkitan, jika menerima Tuhan tentunya, di dalam kebangkitan itu. Oh, ini tadi sudah saya tunjukkan, sudah kita baca, tapi ini garis bawahnya saja ayat 15-16. Mari kita baca saja pada surat Santo Paulus kepada umat di Roma. Ayat 18, bab 8 ayat 18 sampai 23. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi dalam refleksi Santo Paulus ketika ditulis demikian. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi di dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Lihatlah, Santo Paulus dengan sangat distintif membedakan antara kita, manusia, dan seluruh makhluk. Dan yang dikatakan adalah seluruh makhluk menantikan kedatangannya. Seluruh makhluk sekarang sedang mengeluh. Dan semua menerima karunia roh Allah. Maka dengan kata lain, Santo Paulus sejauh saya baca dengan rasa keterkaitan segala makhluk tadi, segala makhluk itu jelas-jelas bahwa ini menunjuk bahwa binatang, tanaman, dan segala macam itu mempunyai nilai yang tidak kalah penting dalam seluruh proses hidup manusia dan hidup dunia ini, termasuk nanti di dalam hidup abadi. Maka, ya kembali kepada apa yang tadi saya tanyakan. Ditanyakan kepada frater, ada gambar anjing itu siapa penjaga? Maka pertanyaannya sama dengan apa yang pernah ditanyakan kepada saya oleh seorang anak kecil. Kira-kira mungkin 4 tahun yang lalu, karena waktu itu saya masih di katedral. Ada seorang anak kecil nangis, datang ke pastoran, diantar papanya. Karena mungkin papanya nggak bisa menjawab, lalu rupanya dia diantar untuk tanya kepada saya. Sambil menangis dia tanya, Romo, apakah dia menyebut nama anjingnya, anjing saya itu akan nanti masuk surga. Pertanyaan seorang anak kecil, yang sebenarnya juga pertanyaan kita, apakah anjing, apakah binatang-binatang itu masuk surga? Mungkin untuk mereka yang berpikir antroposentris, yaitu manusia, yang paling utama, yang lain itu hanya sekedar sarana, akan menjawab sambil tertawa bahwa, oh tidak akan, yang masuk surga hanya manusia. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Santo Paulus, di situ saya berani menjawab, ya anjing pun bisa masuk surga. Semua tidak ada buktinya, tetapi dari kata yang ditulis Santo Paulus, saya berani mengatakan sikap kita sebagai orang Katolik adalah bahwa semua ciptaan itu berharga
juga di mata Allah, sehingga bukan hanya berharga di dalam hidupnya di dunia, tetapi juga akan mendapatkan kemuliaan. Nah, kembali saya katakan, Kitab Kejadian memberikan refleksi bagaimana berharganya seluruh ciptaan, baik adanya. Pemazmur mengajak dan melihat bahwa segala makhluk bisa bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Injil ingin supaya mereka mendapatkan pewartaan Injil juga, segala makhluk. Dan Santo Paulus menunjuk bahwa mereka pun bisa masuk surga. Dengan kata lain, saya berani menyimpulkan bahwa binatang pun mempunyai martabat. Binatang pun mempunyai nilai di hadapan Allah. Memang masih sulit untuk dimengerti karena kita masih makan makan binatang-binatang. Daging binatang maksud saya. Ada yang makan anjing, tetapi apakah itu dilarang atau tidak, saya tidak akan masuk pada perdebatan itu, tetapi ada pihak-pihak yang mengatakan, ya anjing kan paling dekat dengan kita, ya jangan. Tapi ada yang mengatakan, lah dia kan juga sama dengan binatang yang lain. Nah, di situ memang lalu tidak ada dasar yang mengatakan melarang dan dasar yang mengatakan boleh. Jadi pada dasarnya itu terkait dengan culture. Meskipun tentu saja kedekatan itu akan membuat kita berani mengatakan tidak. Kalau memang sungguh sangat dekat. Tapi kembali kepada permasalahan, apakah memang dan bagaimana kita menyikapi binatang yang mempunyai martabat itu. Tapi sekarang, lebih dahulu, titik tolaknya adalah bahwa binatang mempunyai nilai, binatang mempunyai martabat. Itu yang pokok dulu. Nah sekarang, konkretnya bagaimana? Tapi sebelum itu saya mengingatkan begini. Oh ini yang tadi, mengingatkan gini, bukan hanya yang tertulis di dalam kitab suci, tetapi juga kita tahu bahwa tentunya kalau Anda melihat ada seorang kepala botak, pakai jubah, lalu sedang di antara binatang-binatang, kita sudah langsung tahu, ini Santo Fransiskus. Santo Fransiskus adalah seorang santo yang dikenal sebagai yang dekat dengan binatang. Dan tentunya tulisan-tulisannya, terutama sebuah doa yang sangat terkenal, ada dua doa terkenal dari Santo Fransiskus, yaitu jadikanlah aku pembawa damai, dan yang kedua, Kita Sang Surya. Nah, di dalam Kita Sang Surya itu, beliau mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Tapi bukan hanya kita. Yang diajak adalah bulan, bintang, binatang-binatang, tanaman, air. Tetapi yang lebih istimewa adalah Santo Fransiskus yang hidup pada abad ke-12. Menyebut bahwa semuanya itu saudara. Binatang-binatang itu saudara, angin saudara, bulan saudara, kematian pun saudara, air saudara. Mengapa? Sebenarnya Santo Fransiskus mempunyai pengalaman yang sangat mendalam tentang Tuhan yang disebut Bapa, bukan? Bagi kita sebagai orang Kristiani, Allah itu Bapa. Maka kalau Allah itu Bapa, maka semua ciptaan adalah saudara. Maka Santo Fransiskus mengatakan saudara. Maka demikian pula binatang-binatang adalah saudara. Nah, disinilah kita tahu. Santo Fransiskus hari perayaannya pada tanggal berapa? Santo Fransiskus dirayakan tanggal 4 Oktober. Nah, dunia internasional lalu memakai tanggal 4 Oktober sebagai Hari Binatang Internasional, Animal Day. Karena mengingat bahwa binatang itu oleh Santo Fransiskus disebut saudara, dan kita diajak pada hari Animal Day untuk mengingat bagaimana kita harus memberikan respek juga pada binatang. Tidak menyia-nyiakan untuk hanya sekedar kesenangan manusia saja. Nanti akan timbul pertanyaan, lalu kalau begitu kita nggak boleh membunuh nyamuk, kalau begitu kita nggak boleh makan daging. Nanti sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin masuk kepada apa yang kemudian dilanjutkan oleh orang yang juga memakai nama Fransiskus. Kita tahu siapa? Tentunya adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus
ketika menerbitkan sebuah ensiklik 5 tahun yang lalu berjudul Laudato Si. Laudato Si sebenarnya adalah dua kata pertama di dalam doanya Santo Fransiskus tadi, Canticle of the Creatures atau Canticle of the Sun, atau Kita Sang Surya tadi. Di dalam ensiklik ini, beliau tidak hanya menulis soal global warming, tidak hanya soal kepedulian pada lingkungan hidup pada umumnya, tapi juga mengatakan sesuatu yang terkait dengan binatang-binatang, meskipun tidak sangat eksplisit. Jadi misalnya ketika mengatakan bahwa seluruh alam raya ini tentunya termasuk binatang, itu mencerminkan cinta Tuhan, menunjukkan kasih Allah kepada seluruh dunia. Maka kembali di dalam bahasa biologi, semuanya ada di dalam sebuah ekosistem. Maka ekosistem itulah di mana manusia dan seluruh ciptaan saling tergantung, saling menghidupi. Kata saling menghidupi inilah akan menjadi kunci bagaimana kita menghargai binatang-binatang itu di dalam hidup sehari-hari kita. Sebelum saya sampai pada hal yang praktis, saya bacakan lagi apa yang dikatakan Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si. Kita tidak boleh di sini, we must forcefully reject the notion that our being created in God's image and given dominion over the earth justifies absolute domination over other creatures. Artinya apa? Kita memang diciptakan, seperti tadi saya katakan, hari ke-6, sungguh amat baik. Tidak berarti bahwa kita harus dan mendapatkan pengesahan untuk menjadi Tuhan yang bisa memanfaatkan semuanya menurut kemauan kita. Absolute domination, itu tidak. Apalagi kalau kita hanya berpikir secara ekonomis. Apalagi dalam arti tertentu, segala-galanya hanya dilihat nilai bisnisnya, nilai ekonomisnya. Nanti dulu. Kita boleh memanfaatkan, tetapi tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itulah keserakahan. Dan memang salah satu kata kunci di dalam dosa ekologis adalah keserakahan, di mana manusia merasa dirinya paling hebat, maka paling berhak mendapatkan kepuasan. Lalu lupa untuk menghormati makhluk lain. Nah, teman-teman, saudara terkasih, saya pada dasarnya slide-nya hanya sampai di sini. Tetapi apa yang mau saya tekankan adalah bagaimana kita, sekali lagi, dengan nilai-nilai yang tadi sudah ditunjukkan melalui Injil, dilanjutkan oleh Santo Fransiskus, dilanjutkan oleh Paus Fransiskus, lalu mempunyai sikap. Sikap itu adalah respect, sikap itu adalah hormat, sikap itu adalah terima kasih, karena semuanya adalah kasih Allah. Nah sekarang, lalu bagaimana di dalam hidup sehari-hari? Bolehkah kita makan daging? Apakah kita harus vegetarian? Saya kadang-kadang berseloroh. Saya itu pemakan vegetarian. Tapi tidak berarti saya makan daging, tidak makan daging. Saya pemakan vegetarian, artinya ya saya memakan daging-daging yang binatangnya vegetarian. Bebek, ayam, sapi, kerbau, kambing, itu kan binatangnya vegetarian. Well, itu hanya seloroh saja. Apakah orang Katolik harus vegetarian? Tidak juga. Tetapi begini, kita, karena memang tidak sangat jelas di dalam Alkitab bahwa kita harus begini, harus begitu. Yang penting adalah bagaimana kita, satu, tetap respek kepada binatang, kalau toh kita potong, kita sembelih, harus dengan sikap tanda petik hormat, tidak sembarangan saja. Bukankah di dalam, mungkin teman-teman ada yang pernah membaca bahwa misalnya dulu pemerintah Australia sempat protes kepada Indonesia yang tempat pemotongan sapinya itu masih sangat tradisional sehingga sapi-sapi kesakitan ketika dipotong. Dan itu memang ada sebuah kesadaran bahwa boleh dipotong, tetapi jangan sampai menyakiti. Demikian juga, bahkan kita makan daging pun kan nggak boleh banyak-banyak, bukan? Artinya semua harus proporsional. Termasuk bagaimana, apakah kita boleh memusnahkan binatang? Saya kira tidak.
dalam sebuah ekosistem yang dikatakan semuanya baik, maka kalau satu dimusnahkan, maka rantai itu bisa putus. Maka kemudian kita tahu bagaimana binatang-binatang yang hampir musnah diusahakan untuk tetap ada. Meskipun tentunya misalnya binatang-binatang yang berbahaya untuk manusia ya di dalam kerangka marga satwa misalnya. Nah, dengan kata lain, apa yang mau saya katakan adalah satu, hormat. Yang kedua, bagaimana kita proporsional di dalam menyantap, tapi juga bagaimana kita memperlakukan supaya di dalam memotong atau menyembelih itu tetap tidak menyakiti, tapi juga bagaimana kita memberikan tempat, memberikan makan, dan memberikan ruang supaya binatang-binatang itu tetap bisa hidup. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan praktis nanti akan kita bisa diskusikan, karena memang sudah 30 menit lebih. Saya cukupkan sekian supaya kita punya waktu untuk berbincang-bincang sampai nanti ya 8:4 atau macam itu. Saya kembalikan kepada Frater. Terima kasih. Silakan, Frater. Terima kasih Romo Andang atas ajaran Kristiani. Cukup menarik dan sangat membuka pikiran saya. Karena ini baru pertama kalinya saya juga mendapat wawasan dan pengetahuan mengenai pandangan iman Kristiani terhadap binatang. Perlakuan kita terhadap binatang itu seperti apa. Ada 3 hal yang dapat saya temukan dan refleksikan gitu. Yang pertama, sejatinya bahwa makhluk hidup, terutama itu binatang, adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa mereka berharga? Yang kedua adalah mereka memiliki martabat hidup. Itu. Martabat hidup itu memang harus dihormati. Sebagaimana kita juga sebagai sesama makhluk yang hidup sosial, makhluk sosial, kita harus bisa menghormati sesama kita karena punya martabat hidupnya. Sehingga ada perlakuan baik kepada sesama. Nah, demikian pula kita terhadap binatang harus memperlakukan dengan baik adanya. Terus yang ketiga adalah binatang juga mempunyai kebebasan. Jangan sampai kita malah memperdayakan binatang atau malah merusak binatang atau malah kita malah membuat binatang itu tersakiti. Nah, itu kan menjadi kasihan juga untuk binatangnya. Kita harus bisa mempunyai hati untuk merawat binatang dan menjaganya juga sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Itu 3 hal yang bisa saya refleksikan. Biasa kalau di pastoran Kim Taegon juga Romo, di sini ada binatang yang dirawat oleh salah satu Romo yang tinggal di sini begitu. Nah, saya juga tertarik di mana Romo tersebut bisa merawat dan menjaganya dengan baik. Nah, dari situ saya melihat bahwa hewan-hewan pun sepertinya juga punya hati, di mana dia tahu ini adalah Tuhan yang baik. Ketika dia memberikan makan, lalu binatang itu datang menghampiri. Tapi kalau ada orang yang ingin berbuat jahat, nah ini langsung binatangnya, anjing itu langsung menjegok-jegok. Itu kan kelihatan ada maksudnya, ada maksud baik, itu pasti dilihat oleh binatang tersebut, tapi kalau maksudnya jahat pasti akan digalakin oleh anjing tersebut. Nah, itu mungkin juga biasa dialami oleh saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Begitu, Romo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaannya, Romo. Di saya sudah ada 2 pertanyaan dari live chat di YouTube. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Yogi. Pertanyaannya adalah... Dia boleh tanya ya? Sekarang dia jadi penonton. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana pandangan Romo melihat manusia yang memelihara anjing, tetapi dia memakan babi? Apakah binatang memiliki levelingnya sendiri-sendiri? Mohon tanggapannya. Mungkin itu dulu, Romo, bisa ditanggapi. Kan saya tadi sudah mengatakan bagaimana tidak sangat jelas hitam dan putih
perkara boleh dan tidak boleh untuk memakan daging binatang, bukan? Demikian juga soal memelihara binatang. Tetapi bahwa binatang itu mempunyai martabat yang harus kita hormati, yang tidak boleh disiksa semau-mau kita, itu jelas. Nah, masalah sekarang adalah kalau kita memelihara anjing, ya tentu saja boleh-boleh aja kan. Apalagi anjing itu dipelihara dengan baik, dan bahkan kadang-kadang terlalu baik, sehingga kadang-kadang makannya lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Well, pada dasarnya itu tidak apa-apa. Tetapi ketika ditanya makan babi, loh kan tadi saya katakan babinya jantan apa betina? Well, bukan. Tentu saja yang dimaksud adalah loh kok makan daging sih? Loh, seperti tadi saya katakan, biasanya daging adalah atau binatang yang kita makan adalah binatang yang tidak mempunyai kedekatan emosional. Dan dalam arti tertentu, memang di dalam Alkitab pun tidak dikatakan bahwa kita tidak boleh makan daging. Bahkan seperti tadi saya ceritakan, ketika Santo Petrus mendapatkan penampakan bahwa semuanya halal, boleh dimakan. Maka dengan kata lain, bahwa kita boleh makan daging babi, jangan teriak-teriak tadi barusan saya makan daging babi, sate babi, kiriman umat, yang ada pastor-pastor itu korban PO, tahu ya? Tahu pastor-pastor korban PO? Banyak yang mempunyai usaha makanan, terus teman-temannya pesen karena tidak mau makan, takut diet, maka lalu dikirimnya ke pastoran. Nah, sekarang lihat fraternya tambah gemuk karena pandemi ini. Itu hanya cerita. Well, kembali, apakah binatang-binatang punya leveling? Saya kira levelingnya adalah terkait dengan kedekatan emosional kita dengan binatang itu. Dan tentunya seperti kita juga secara natural membuat level juga pada binatang, bukan seperti nyamuk misalnya, kita bunuh pasti dengan lebih gampang daripada kita membunuh ayam. Membunuh ayam lebih gampang daripada membunuh gajah misalnya kan. Nah, dalam arti tertentu ada level-level tersendiri yang secara natural, secara intuitif ada pada kita. Dan dengan demikian, ya kita seperti tadi saya katakan, asal menurut saya tidak menyiksa dia, saya kira tidak berdosalah membunuh binatang. Tetapi pikiran saya begini, andai kata kita kedatangan atau kita membunuh tikus sajalah misalnya, atau kecoa lah, sedikit lebih gede daripada nyamuk, boleh nggak sih? Boleh, tetapi seperti tadi saya katakan, sejauh dia memang mengganggu kita, ya kan? Tikus ya jangan dikejar-kejar sampai kemudian kita siksa. Tetapi kalau dia masuk kamar atau mengganggu tanda petik wilayah kita, maka dia boleh dibunuh. Pada poin itu saya merasa bahwa kita tidak ada salahnya sampai pada titik itu. Sedikit agak lebih loose, longgar daripada saudara-saudara kita Buddhis, bukan? Saudara-saudara kita yang beragama Buddha lebih keras lagi, sama sekali tidak boleh. Ya kan? Tapi kita kan di dalam Alkitab kita tidak sangat jelas pada poin itu, ya kita sekali lagi mencoba mengaturnya asal benar-benar tidak untuk kepuasan diri. Itu yang menurut saya bisa jawab pada pertanyaan Yogi, juga terkait dengan intuisi kita masing-masing terkait dengan bagaimana membunuh binatang tadi atau bahkan makan, ya. Silakan pertanyaan yang lain. Makasih Romo atas jawabannya. Saya juga tidak makan anjing kok, tapi anjing yang dipelihara itu nggak saya makan karena nggak tega dan kasihan juga gitu, karena saya juga punya sense untuk merawat binatang. Makanya kalau misalkan makan anjing peliharaan sendiri rasanya bagaimana gitu. Mending kita makan anjing yang dipelihara orang lain aja gitu. Kan kita nggak tahu. Bukan gitu. Nah, pertanyaan yang kedua Romo, kita masuk lagi. Pertanyaan yang kedua ini dari Pak Jonathan.
pertanyaannya, malam Romo, apakah bijak jika perhatian kita ke binatang lebih besar daripada ke sesama manusia? Salah satunya dari makanan yang diberikan kepada binatang lebih penting atau mahal daripada memberi orang sekitarnya yang kekurangan. Saya ulangin lagi ya Romo ya. Ya, ya, Apakah jelas sekali Oh, sudah karena jelas. Oh, sudah. sering ditanyakan tentang hal ini. Oke. Apakah bijak atau tidak itu tentu saja terkait dengan konteks, bukan? Kalau ternyata memang di sekitar kita banyak orang miskin dan membutuhkan bantuan, ya tentunya agak tanda petik lebay lah kalau kemudian kita memberikan makan binatang lebih baik daripada manusia. Meskipun saya tahu bahwa ini bukan persoalan memberi makan yang anjing, memberi makan binatang yang lebih baik daripada orang, tetapi terkait dengan hobi. Jadi kurang lebih mirip dengan misalnya, apakah bijak sih membeli Brompton yang jutaan, puluhan juta, sementara tetangganya sekolah aja nggak bisa? Itu kan kurang lebih mirip. Jadi kita sendiri yang pada dasarnya konteks kita dan suara hati kita yang menentukan bijak atau tidak. Ya, gitu. Silakan, ada yang lain? Makasih Romo. Berarti balik lagi ke persoalan hati kita ya Romo ya. Bagaimana menanggapinya gitu. Dengan bijak lah istilahnya. Lalu pertanyaan yang ketiga Romo selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Rio. Romo Andang, apakah hewan akan masuk surga? Tadi ini pertanyaannya sudah sebenarnya. Nah, lanjutnya, ketika kita kecil, kita terbiasa diberitahu orang tua bahwa hewan peliharaan kita akan masuk surga. Apakah kita akan bertemu mereka di keabadian nanti? Nah, ini pertanyaannya mungkin yang bisa dijawab. Saya sih yakin, tapi kan tidak bisa membuktikan. Ya, seperti tadi saya katakan, ketika kita membaca surat-surat Santo Paulus memberikan sinyal, hint, tafsiran, bahwa segala makhluk itu ada di dalam tanda petik pelukan Allah dan Yesus sendiri. Maka juga akan ada di dalam pelukan keabadian, bukan? Itu logika spiritual. Tetapi, sekali lagi, ya memang masih bisa diperdebatkan, karena kita tidak ada yang membuktikan bahwa ada anjing yang masuk surga, tetapi ketika tadi ditunjukkan, ya saya berani mengatakan, ya masuk surga. Maka itulah nilai dan martabat dari binatang-binatang itu. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang Anda mendebat, oh tidak akan masuk surga, ya boleh saja, karena saya juga tidak punya bukti bahwa tidak. Gitu. Tapi tadi sekali lagi, surat-surat Santo Paulus kepada umat di Kolose dan kepada umat di Roma yang tadi sudah saya tunjukkan, saya kira bisa memberikan sedikit petunjuk bagaimana pandangan Kristiani terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, apakah binatang-binatang, apakah anjing, apakah gajah, apakah jerapah, apakah tikus itu masuk surga apa enggak. Ya, gitu. Baik, makasih Romo. Sangat menjawab lah ya untuk Pak Rio. Kita lanjut lagi Romo, masih ada pertanyaan. Supaya semuanya bisa dijawab pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Elisha. Malam Romo, bagaimana pandangan Romo bagaimana pandangan Romo tentang Kristen vegan yang berkembang saat ini? Nah, ya boleh saja seperti tadi saya katakan, mau vegan mau nggak vegan kan tidak dikatakan secara eksplisit di dalam Injil. Mau vegan boleh, asal tidak memaksakan pada orang lain dan dalam arti tertentu mengatakan bahwa yang tidak vegan tidak Kristiani. Saya kira itu salahnya kalau sampai kemudian mengatakan bahwa yang tidak vegan itu tidak Kristiani. Salah menurut saya. Tetapi kalau dia mau vegan, saya dukung. Saya dukung. Sama saja gerakan untuk tidak makan daging anjing. Saya dukung. Saya punya kaosnya. Dog is friend, not food. Misalnya, saya dukung gerakan itu. Tetapi saya tidak akan menyalahkan begitu saja kalau masih ada orang yang makan daging anjing, kalau alasannya adalah di dalam kitab suci dilarang. Saya tidak berani mengatakan itu karena tidak dikatakan secara eksplisit. Jadi gerakan
Christian vegan saya dukung aja, boleh saja gitu. Ya, asal jangan nyalahin yang lain gitu aja dulu. Ya. Oke, kasih Romo. Yang penting jangan kita menyalahkan orang lain yang tidak vegan ya Romo ya. Tergantung perspektif kita ini. Ya karena tidak ada sesuatu dasar yang sangat jelas bukan di dalam Alkitab kita soal vegan atau tidak vegan. Ya, tidak ada klarifikasinya, nggak ada penjelasannya yang sedemikian detailnya ya Romo ya. Nah, apakah dari ruang Zoom ini apakah ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjutkan pertanyaannya? Dari Ibu Siska atau Suster Win, ada yang mau ditanyakan? Prat. Boleh, Ibu Siska dulu. Malam Romo Andang. Malam. Maaf saya mau bertanya. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu lebih ya, ketika rumah kami waktu itu kemasukan ular, karena yang tinggal di sini kebetulan waktu itu belum sebanyak yang sekarang, jadi masih banyak rawa-rawa. Waktu itu rumah kami kemasukan 2 kali ular. Yang pertama mungkin ular sawah, karena yang warnanya agak abu-abu gitu. Tetapi yang kedua kali itu ular tiba-tiba ketika kami pulang dari pergi, begitu masuk rumah, nah di depan pintu di dalam rumah itu sudah ada ular yang lagi sudah begini nih, yang warnanya hitam kuning seperti pembatas jalan itu. Nah kata orang itu kan ular berbisa ya. Cuma kami dengar juga kata-kata orang tuh katanya kan nggak boleh membunuh ular di dalam rumah. Jadi yang ngeri-ngeri juga dibunuh takut, nggak dibunuh juga takut yang gigit yang lain. Lalu ditambah juga kepercayaan Jawa ya, katanya kalau rumah tuh kemasukan ular, ada apa gitu. Nah karena suami saya juga orang Jawa, jadi kita hanya buka pintunya sambil berdoa gitu, terus ularnya langsung ngeloyor pergi gitu kan. Pertanyaan saya, sekiranya waktu itu kami bunuh, padahal kan dia memang tidak mengganggu, tidak menggigit Romo. Dia hanya diam di situ tapi posisinya yang sudah begini nih. Sekiranya hari itu kami bunuh, itu salahkah? Tapi tidak kami bunuh, juga salahkah? Itu saya jadi teringat karena yang Romo katakan tadi itu kan kalau dia mengganggu ya tikus, kalau mengganggu ya sudah kita basmi, kalau enggak ya enggak gitu kan. Ya itu saja sih Romo pertanyaannya. Makasih. Saya kira sikap yang tepat ketika ular tadi kemudian kita suruh keluar dan supaya dia hidup bebas lagi kan. Dan kita tidak membunuh dan tidak saling mengganggu. Tapi kalau kemudian kita spontan membunuh, ya sebenarnya tidak tepat, tapi saya kira juga tidak dosa. Cuma kan ini berbeda ya gradasi antara tidak tepat dan tidak dosa. Karena kita dalam arti tertentu membunuh pada saat merasa terancam, benar-benar terancam kan, ya dibunuh. Tetapi apakah itu dosa? Saya kira kok tidak. Tapi kalau kemudian kita cari-cari ular untuk dibunuh, disiksa, nah itu baru dosa, gitu kan? Karena ini ada di dalam situasi merasa terancam. Tapi kalau tadi bahwa kemudian dibukakan pintu, suruh keluar, itu saya kira sikap yang lebih tepat. Sama saja kan, nyamuk, ayo keluar dong dari jendela, kan nggak bisa, ya udah bunuh. Tetapi kalau tikus suruh keluar aja, gitu kan? Menurut saya masih oke lah. Ya. Makasih Romo. Udah, makasih Bu Siska sudah memberikan pertanyaannya gitu. Tergantung motivasinya kita. Kalau misalkan motivasi kita untuk mempertahankan hidup kita ya bisa. Tapi kalau untuk kesenangan atau hobi kita ya ini perlu dipertanyakan kembali gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya Romo. Dari Pak Theo. Romo, kalau tadi Romo mengatakan kalau ukurannya adalah asal tidak untuk kepuasan diri sendiri, bagaimana pandangan Romo dengan kebun binatang? Nah ini Romo pertanyaannya, dipersilakan. Kebun binatang itu kan mempunyai 2 maksud. Yang pertama untuk preserve binatang-binatang itu, melindungi binatang-binatang itu. Ada unsurnya di sana, ya kan? Karena pada dasarnya binatang-binatang itu kita tahu kalau dilepas malah mati dan bahkan mungkin diburu orang.
maka lalu dilindungi dan dimasukkan dalam kebun binatang. Nah, kita tahu juga bahwa di dalam gerakan kesadaran akan martabat binatang itu, kita tahu kebun binatang juga sudah makin tanda petik makin hewani, bukan manusiawi tetapi hewani. Artinya apa? Kalau dulu hanya di dalam kandang-kandang sempit, sekarang dengan kandang-kandang atau tempat yang lebih luas, ada tempat dia juga bisa hidup sedikit lebih leluasa dan segala macam. Menurut saya pada poin itu, seperti tadi saya katakan, kita tidak menyiksa, sama saja ketika ada orang memelihara burung di rumah, saya sendiri tidak memelihara burung itu karena saya lebih suka burung yang bebas di luar, tetapi juga seperti tadi menghormati burung. Tetapi kalau ada orang mengatakan, caranya saya menghormati dengan mengurung ini, saya sebenarnya tidak bisa dalam arti menentang itu. Demikian, apalagi kalau kemudian maksudnya adalah justru melindungi yang ada di dalam kebun binatang. Bahwa orang boleh melihat, kan sebenarnya supaya binatang-binatang itu mendapat makanan, bukan untuk kesenangan. Bahwa yang kemudian datang melihat itu senang, tapi sebenarnya kesenangan itu tanda petik dimanfaatkan oleh pemilik kebun binatang supaya membayar dan bisa membiayai makanan untuk binatangnya, kan? Coba kalau Ragunan tidak ada pengunjungnya masa COVID kayak gini ini. Kan menderita sekali mereka. Nah, dengan kata lain, itu tadi ada soal keseimbangan, ada soal maksud, ada soal bagaimana kita tetap menghormati binatang-binatang itu. Begitu sikap saya. Ya. Baik, terima kasih Romo. Sangat menjawab sekali ya. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir Romo. Pertanyaan yang pertama dari Saudara Cian, Teh Storyteller. Romo, kenapa orang-orang suka berkata kasar, tapi suka memakai kata-kata binatang? Nah, ini mau pertanyaan menyentil ya banget. Silakan Romo. Andai gitu ya. Lagi viral ya Romo. Tapi begini, mengapa kita memakai, ya itu kan soal tradisi kan, bagaimana binatang-binatang itu adalah yang masih dianggap sebagai sesuatu yang rendah. Maka kata-kata kasar itu adalah kata-kata yang dipakai untuk merendahkan orang itu. Jadi ketika kita menyebut orang itu babi lu, gitu kan, itu sebenarnya merendahkan bahwa kamu tuh seperti babi, gitu kan? Jadi dengan kata lain, di dalam kepala kita yang tanda petik masih antroposentris itu, maka binatang-binatang itu pun dianggap sebagai sesuatu yang rendah. Dan binatang-binatang itu tentunya adalah yang kita anggap ya dalam arti tertentu nggak berharga lah gitu kan. Tapi kan jarang. Sebenarnya kan nyamuk tidak terlalu berharga. Mengapa nggak dibilang nyamuk lu kan nggak ada. Tapi sekali lagi itu terkait dengan culture ya, terkait dengan culture soal binatang mana yang dianggap rendah. Nah, mungkin kalau di Eropa mungkin anjing itu masih relatif lebih bermartabat, dari nggak ada makian dog lu gitu kan, nggak ada. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin anjing adalah sesuatu yang masih rendah, anjing, babi dan segala macam. Kebo gitu kan mungkin ada. Ya tapi oke lah, itu sebenarnya soal culture dan epistemologi manusia yang melihat binatang sebagai sesuatu yang rendah. Jadi tidak ada hubungan apa-apa dengan kitab suci. Ya, oke. Yang kedua? Yang kedua, pertanyaan dari Pinkan Serafin. Pertanyaannya, keuskupan biasanya memiliki panti asuhan yang dikelola sendiri. Apakah keuskupan tidak terpanggil untuk membuat panti asuh, ini mau tanda kutip nih, panti asuhan atau shelter untuk hewan-hewan terlantar yang banyak kita temui di sekitar kita? Silakan Om. Pada dasarnya keuskupan tidak mempunyai panti asuhan sendiri. Panti asuhan yang ada di keuskupan itu didirikan oleh para awam atau juga biarawan-biarawati yang kemudian tanda petik didukung oleh keuskupan. Jadi keuskupan sendiri tidak membuat. Nah,
Dalam konteks ini, karena Keuskupan Tundih tanda petik konsentrasi pekerjaannya banyak sekali, maka ya ini diserahkan pada orang-orang kalau mau membuat. Sampai hari ini tidak ada memang panti asuhan binatang Katolik, nggak ada. Karena nggak ada binatangnya yang Katolik, nggak ada. Binatang-binatang yang saya berkati kan juga tidak saya baptis kan, tapi yang diberkati. Nah, tapi toh beberapa teman mempunyai shelter, ada shelter kucing, ada shelter anjing, gitu kan. Maka kalau memang dalam arti tertentu mereka membutuhkan, kan juga kita saling mengontak dan kemudian kita saling membantu. Siapa tahu mereka bisa dibantu. Tetapi sekali lagi, sampai hari ini kita belum mempunyai pikiran untuk membuat resmi panti asuhan kucing Katolik. Santo Fransiskus, enggak. Kita belum ada. Terus terang saja memang belum ada. Ya, juga seperti tadi karena prioritas-prioritas yang lain dan segala macam hal yang memang tidak gampang, termasuk kita kan tidak mempunyai lahan yang bisa untuk menampung itu. Itu jawaban saya. Jawabannya sebenarnya sangat praktis saja. Kalau Anda mau mendirikan panti asuhan binatang itu, saya dukung. At least dengan doa. Ya, oke. Oke, makasih Mo. Ini ada satu pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir ini. Dari saudara Boni Surya. Apakah hewan punya roh? Nah itu Mo, pertanyaannya padat, singkat, dan sangat jelas. Kalau tadi di dalam Santo Paulus mengatakan bahwa semuanya dipeluk oleh Kristus dan akan kembali bersama Kristus di dalam kebangkitan. Karena Kristus adalah yang sulung, maka ini kesimpulan logika saja bahwa binatang pun punya roh. Saya kira begitu. Nah, apakah Anda membantah? Silahkan kalau mau membantah, karena saya tidak punya bukti selain logika tadi, maka ya kita bisa berbicara panjang lebar tanpa ada kesimpulan sebenarnya, karena ini adalah suatu keyakinan berdasarkan tafsir saya atas apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi. Itu keyakinan saya. Ada. Tapi apakah ada beneran? Saya tidak berani menjamin, tapi bahwa keyakinan saya ada. Ya. Oke, terima kasih Romo. Nah, dengan demikian diskusi kita tutup. Terima kasih Romo sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari live chat YouTube. Sangat menjawab sekali ya. Semoga teman-teman dan saudara-saudari sekalian yang tadi memberikan pertanyaan juga merasa puas dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Romo Andang. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberikan satu statement bahwa binatang itu punya martabat. Maka dari itu, sebagaimana kita juga yang merupakan makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup, kita juga harus menghormati binatang tersebut. Karena mereka juga mempunyai martabat hidupnya, begitu. Lalu, untuk menutup pertemuan pendalaman iman pada malam hari ini, kita tutup dengan doa. Dipersilakan Suster Winanda. Frater, Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pendalaman iman kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pencipta surga, bumi, dan segala isinya, kami bersyukur untuk segala berkat yang telah kami terima. Secara khusus pada kesempatan malam hari ini, Engkau memberi waktu bagi kami untuk mengadakan pendalaman iman. Engkau telah mengirim kepada kami Romo Andang untuk memberikan pencerahan. Secara khusus bagaimana kami harus memperlakukan binatang.
Semoga apa yang telah kami dapatkan pada malam ini membuka pikiran dan menyentuh hati kami, sehingga kami dapat menjadi bagian dari ciptaan-Mu. Hadirlah senantiasa pada kami, agar kami sungguh dapat membangun kesadaran dan bertindak untuk memelihara ciptaan, menghargai sesama makhluk yang mempunyai nilai dan martabat yang sama di hadapan, secara khusus binatang. Jadikanlah kami punya hati untuk menghormati, menghargai binatang sebagaimana mereka diciptakan sama dengan kami. Terima kasih atas seluruh berkat yang telah kami terima malam ini. Semoga sungguh-sungguh dapat membuka pikiran, hati, dan mendorong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih, Suster Win. Sekali lagi, saya sebagai perwakilan, mewakili dari Sekolah Santo Yakobus, mengucapkan terima kasih atas kesempatan pendalaman iman yang boleh dibagikan oleh Romo Andang pada malam hari ini. Semoga bisa memperkaya iman kita dan bisa mendalami dan mengarungi tentang perlakuan kita terhadap binatang bagaimana. Kemudian jangan bosan-bosan, Romo, kalau misalkan ada undangan untuk ikut seminar lagi, untuk membawakan seminar pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Demikian, salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, dan nasionalis. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Andang, Suster Prata, terima kasih. Selamat malam.